Bismillah wabillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Kali ini kita akan bercerita tentang 3 lelaki yang terperangkap di dalam sebuah gua. Oke? Dan kita akan coba mengadopsi cara belajar yang lazim ditemui di pesantren tradisional, di mana ada teks yang dibaca, kemudian ada penjelasannya. Oke? Are you ready? Okay, here we go. A story could be a powerful instrument to teach morality and language. Oke, ini yang kami percayai bahwa melalui sebuah cerita kita bisa belajar bahasa asing, belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa lainnya, plus nilai-nilai agama secara rileks dan menyenangkan. Oke, perlu diingat, as Muslim English learners, we might read the story of Sleeping Beauty and we should read the story of Ashabul Kahfi. Ya, artinya mungkin ada banyak stories di dunia ini, ada banyak cerita. Kita boleh membaca atau mendengar cerita dari sumber manapun dan sebanyak apapun. Oke? Namun, kita perlu ingat bahwa kita juga harus membaca kisah-kisah yang bersumber dari tradisi atau hasanah Islam, seperti Ashabul Kahfi. Oke? Meskipun pada saat yang bersamaan kita membaca Sleeping Beauty misalnya kalau yang belajar bahasa Inggris. Anyway guys, we should read stories from Islamic tradition. Oke? Kita perlu membaca cerita-cerita yang bersumber dari hasanah Islam. Oke? Dan cerita berikut ini adalah adaptasi dari kisah yang dituturkan oleh Nabi Muhammad SAW. So the forthcoming story of three men in a cave adalah versi adaptasi, ya. Ya, oke. Ya, ini adalah adapted version, sengaja diadaptasi untuk tujuan pembelajaran bahasa Inggris. Oleh karenanya, segala kekeliruan yang terdapat dalam versi adaptasi itu akan menjadi kesalahan saya, dan segala kebaikan yang mungkin datang dari cerita berikut ini, saya haturkan kebaikannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau berkenan dengan ini semua. Oke guys, ini prolognya ya. Misalnya, diriwayatkan dari reported atau narrated by, diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar. Dikisahkan bahwa the messenger of Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau may the peace and blessings of Allah be upon him, pernah mengisahkan ini. Jadi sinopsisnya begini, ada 3 lelaki melakukan perjalanan. Karena hari telah petang, ketiganya berlindung di dalam sebuah gua atau cave. Suddenly, tiba-tiba terjadi semacam, let's say, longsor atau gempa kecil yang menyebabkan the cave tertutup oleh sebuah batu besar atau rock. Ketiga laki tersebut mencoba mendorong the rock, namun batu tidak bergeser sedikit pun. Lalu salah seorang dari laki tersebut mengatakan, "It seems impossible for us to get out from this cave." Kayaknya kita tidak mungkin bisa keluar dari gua ini. Jika sesuatu tidak mungkin, ya kita berdoa. Kemudian dia mengatakan, "Let us pray to Allah and mention righteous deed which we did for Allah's sake only." Kita coba berdoa kepada Allah, seraya menyebutkan amalan yang kita andalkan. Ya. Semoga Allah nanti berkenan membuka gua ini. Jadi mereka akan menyebut masing-masing amalan yang pernah mereka lakukan, dan amalan tersebut memang semata-mata ditujukan untuk mencari ridho Allah. Ada 3 lelaki ya. Kemudian majulah lelaki pertama ke mulut gua. Dia bersimpuh, supplicated, berdoa ya. Lelaki pertama ini berkata, "Oh Allah,
I was a shepherd. Ya Allah, aku adalah seorang pengembala. I had very old parents and small children. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku yang sudah tua renta dan aku memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil. At night, I used to give my parents milk before my children and the other members of the family. Malam hari aku biasanya akan memberikan kedua orang tuaku susu, okay, sebelum aku memberikannya kepada anak-anakku atau kepada anggota keluarga yang lainnya. Okay. One night, suatu malam, I returned home late. Dilalah aku pulang terlambat karena ada suatu urusan, ya. And found my parents had slept. Ya. Ketika aku pulang terlambat, aku dapati kedua orang tuaku sudah tertidur. Okay. Kemudian aku melihat my children were crying from hunger at my feet. Ya. Aku melihat anak-anakku itu menangis karena lapar, ya, karena haus dan lapar, dan mereka menangis di ujung kakiku. Okay. But I didn't give the milk to my children. Ya. Meskipun anak-anakku nangis, aku tidak memberikan susu itu kepada mereka. Okay. Oh, maaf, ada nomor 678 ini belum dihapus. Okay. Anak-anaknya menangis, kemudian lelaki itu tidak memberikan susu kepada mereka. At dawn, menjelang fajar, ketika fajar, dari malam sampai pagi, ya, my parents woke up and I gave them the milk. 3 pagi hari orang tuaku bangun, aku memberikan mereka susu. Setelah aku memberikan kepada mereka, barulah aku berikan kepada anak-anakku dan kepada keluargaku yang lain. Oh Allah, ya Allah, if I did the thing only for seeking your pleasure, jika aku melakukan itu semua karena semata-mata berharap ridhomu, ya Allah, then please, okay, maka kami mohon, remove the rock that blocks the exit from the cave. Kami mohon, okay, pindahkanlah, okay, gerakkanlah, okay, batu yang menutup pintu masuk ke dalam gua. Ya, karena laki-laki ini berdoa, kemudian the rock moved a little. Okay. Berkat wasilah, berkat doa lelaki yang pertama ini, batu itu kemudian bergerak a little, tapi sedikit. But not wide enough. Okay. Tidak cukup lebar, okay, to let the 3 men pass out. Tidak cukup lebar, okay, sehingga ketiga lelaki itu bisa keluar. Okay. Jadi memang batu itu terbuka setelah laki-laki itu berdoa mengandalkan amalnya, amal karena berkhidmat kepada orang tua, ya. Tapi meskipun itu terbuka, tapi belum cukup lebar bagi ketiganya untuk bisa keluar dari gua. Karena belum cukup lebar, okay, the second man, laki yang kedua maju, okay, bersimpuh, okay, ke mulut gua lalu berkata, Oh Allah, ya Allah, I loved my cousin passionately. Dulu aku pernah punya seorang sepupu perempuan yang aku sangat mencintainya karena birahi. Okay, passionately. I tried to seduce her, but she refused. Aku mencoba merayu dia, seduced her, okay, agar dia mau berbuat zina denganku, tapi dia menolak. Okay. Okay. Kemudian one day, suatu hari, she faced a great hardship and asked for my help. Suatu hari dia mengalami kesulitan, okay, dan dia datang kepadaku meminta tolong. Okay. Aku katakan, oke, aku akan menolongmu, okay, okay. Tapi dengan satu syarat, katanya, ya. So I gave her 120 dinars
on the condition that she would have a sexual intercourse with me. Aku berikan kepadanya 120 dinar uang emas, dengan satu syarat bahwa dia harus mau berhubungan seksual denganku. And she agreed. Dan sepupuku perempuanku itu setuju, menyetujui hal itu. And just when I was about to have an intercourse with her, beberapa saat sebelum kami melakukan itu, she said to me, dia berkata kepadaku, be afraid of Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Do not break the seal unlawfully. Jangan kau rampas kesucianku dengan cara-cara yang tidak hak, unlawfully, dengan cara-cara yang haram maksudnya ya. Aku tersadar ya Allah, and then I left her. Aku tinggalkan dia. I let her keep the money. Meskipun aku tinggalkan dia, aku tetap memberikan 120 dinar itu kepadanya. Untuk itu, oh Allah, ya Allah, if I did the thing only for seeking your pleasure, jika aku melakukan itu semua karena mengharap ridho-Mu ya Allah, then please remove the rock that blocks the exit from cave. Kami mohon ya Allah, pindahkanlah batu yang menutup mulut gua ini. Dan the rock moved a little. Lagi-lagi batu itu memang bergerak sedikit, tapi belum cukup lebar sehingga ketiga laki-laki itu bisa keluar. Jadi hanya tertinggal satu kesempatan, the third man. The third man kemudian maju ke mulut gua, kemudian berdoa, berkata, oh Allah, ya Allah, once I employed a laborer. Suatu hari aku punya buruh, orang yang bekerja di tempatku. When he finished his job, he left. Ketika dia menyelesaikan pekerjaannya, dia pergi begitu saja. He didn't take his wages. Dia tidak mengambil upah, wages ya pakai, artinya ada beberapa upah yang belum dia ambil. So I invested the wages in business. Saya kemudian menginvestasikan gaji buruh saya itu ke dalam bisnis. The business prospered greatly. Bisnis itu kemudian berkembang dengan baik. And after a while, the laborer came back and asked for his wages. Selang berapa waktu kemudian buruh saya tersebut kembali dan meminta gaji yang dulu pernah ia tinggalkan. Kemudian I said to him, aku berkata kepadanya, the camels, the cattle, goats, slaves, and all that you see here is yours. Kamu lihat binatang peliharaan itu, unta-unta itu, ya kambing-kambing, ya dan budak-budak yang bekerja itu. Ya, sejauh mata memandang yang kamu lihat itu semua milikmu. Dia terperanjat. Meskipun akhirnya kemudian he took them all and went away. Dia lalu mengambil semuanya, mengambil binatang peliharaan dan budak-budaknya. Dia ambil semua. He spared nothing. Tidak ditinggalkan sedikit pun bagiku. Dan aku ikhlas dengan itu semua ya Allah. Oh Allah, ya Allah, if I did the thing only for seeking your pleasure, jika aku melakukan itu karena semata-mata mengharap ridho-Mu, then please remove the rock that blocks the exit from the cave. Aku mohon, ya Allah, pindahkanlah, gerakkanlah rock batu besar yang menutupi mulut gua. Lalu apa yang terjadi? The rock moved away. Batu karang yang besar itu kemudian terbuka, menggelinding dan sehingga ketiga lelaki itu bisa keluar dengan
safe and sound. Ini idiomatik ya. The three men came out of the cave safe and sound ya. Safe and sound ini sehat walafiat. Oke. Well guys, the lessons yang perlu kita pelajari dari cerita tadi, oke. Bahwa yang pertama, ketika kita sadari bahwa tidak semua cerita yang kita baca, tidak semua cerita yang kita dengar itu baik, kita perlu yakin bahwa cerita yang berasal dari Nabi itu pasti baik. Oke. Nah, cerita ini mengingatkan saya pada sebuah saying yang pernah saya baca ketika kuliah dulu. Oke. Saying itu berbunyi, if you don't quit and don't cheat. Jika Anda tidak menyerah and don't cheat, tidak bermain curang and don't run home when trouble arrives, tidak cengeng maksudnya ya, tidak pulang ke rumah. Oke, ketika Anda menemukan permasalahan, oke, you can only win. Oke. Jadi jika tidak menyerah, jika tidak bermain curang, jika tidak cengeng, tidak lebay, oke, you can only win. Anda pasti menang. Oke. Dan setelah kita membaca cerita When Three Men Trapped in a Cave, kita bisa tambahkan, if you don't hurt your parents, jika engkau tidak menyakiti orang tuamu, jika engkau berkhidmat kepada orang tuamu, jika engkau melayani orang tuamu dengan tulus, and if you don't have unlawful sexual intercourse, jika Anda bisa menjauhi zina, tidak melakukan free sex, and if you don't take others' property illegally, dan jika Anda tidak mengambil hak-hak orang lain secara batil, you can only gain Allah's blessing and helps. Maka Anda pasti akan mendapatkan rahmat, hidayah, dan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Last but not least, cerita ini bagi saya seolah-olah ingin menekankan bahwa mari kita punya sebuah amalan rahasia yang bisa kita andalkan, oke? Dan amalan ini bisa kita jadikan wasilah, oke? Sarana untuk berdoa kepada Allah ketika kita menghadapi saat-saat yang sulit dalam hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. Allah knows best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.